Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada malam yang mulia ini kita kembali melanjutkan pengajian sirah terkait dengan syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang ciri-ciri fisik, perilaku, termasuk pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah mulai membahas bab yang ke-8 tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada intinya, semua pakaian itu halal, dibolehkan kita memakainya, kecuali hal-hal yang dilarang, dan telah ada keterangan larangan itu dari agama. Jadi asal segala sesuatu itu al-ibahah, al-aslu fil asya' al-ibahah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu min ghairi israfin wala makhilah. Makanlah, minumlah, pakailah dan bersedekahlah tanpa berlebih-lebihan dan tanpa ada kesombongan. Ketika kita berpakaian di situ ada kesombongan dan keangkuhan, maka pada saat itu pakaian tersebut menjadi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau cara kita berpakaian itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas persoalan isbal dengan segala perbedaan pendapat ulama terkait dengan masalah tersebut. Kemudian selain itu, termasuk yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika seorang laki-laki memakai sutra. Sutra itu diharamkan bagi laki-laki dan dihalalkan bagi kaum perempuan dari umat ini. Jadi kita menahan diri untuk tidak memakai sutra di dunia ini, karena Allah sudah siapkan sutra untuk kita di akhirat nanti di surga. Pakaiannya sutra di sana. Sutra yang dimaksud adalah sutra asli, bukan sutra sintesis, sutra buatan. Sutra asli itu yang dari ulat itu. Jadi kalau ada kain disebut sutra tapi bukan dari asal ulat sutra itu, maka itu tidak mengapa dipakai. Kemudian ada kondisi-kondisi tertentu dibolehkan, seperti sutra itu hanya seukuran 2 jari, 3 jari atau 4 jari di pakaian kita, itu boleh. Jadi bukan keseluruhan pakaian, tapi hanya ada sedikit bagian dari pakaian kita dilekatkan sutra sebagai les saja umpamanya, itu boleh, dibolehkan, dibenarkan. Atau sutra sudah bercampur bahannya itu dengan bahan lain, dengan katun umpamanya, dan lebih dominan bahan selain sutra, itu boleh. Kemudian memakai sutra karena alasan tertentu, sakit kulit, dan kebetulan bisa reda dengan memakai sutra, itu juga dibenarkan.
Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepada sahabatnya Zubair dan Abdurrahman memakai sutra karena terjadi gatal-gatal di kulitnya itu. Nah, itu sekitar atau seputar masalah sutra. Nanti silakan dilihat dalam kajian fikihnya, ditanya kepada para masyayikh tentang persoalan-persoalan terkait dengan masalah sutra ini. Termasuk yang dilarang masalah sutra ini adalah kita duduk di atas sutra itu, walaupun ada khilaf, ada ikhtilaf ulama. Kita jadikan sutra itu sebagai alas duduk, sejadah umpamanya, itu juga dilarang menurut pendapat mayoritas ulama. Termasuk memakaikan sutra kepada anak-anak. Jadi anak-anak itu jangan dipakaikan sutra yang laki-laki. Walaupun dia tidak ada terkait dengan hukum taklifi karena dia belum baligh. Yang berdosa itu yang memakaikannya orang tuanya. Orang tua jangan memakaikan anak yang laki-laki dengan pakaian sutra. Nah, ini salah satu pakaian yang dilarang untuk kaum laki-laki. Kemudian ada juga pakaian kebesaran yang dilarang. Atau pakaian syuhrah. Saubas syuhrah. Pakaian yang kalau kita pakai itu, kita menjadi aneh di antara orang-orang yang ada di sekitar kita. Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan, Man labisa thawba syuhrah fid dunya, albasahu Allahu thawba madhallah yaumal qiyamah. Barang siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia, Allah pakaikan pakaian kehinaan di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Abu Daud. Yang dimaksud pakaian syuhrah di sini, kata Imam As-Sarkhasi, beliau mengatakan pakaian yang memiliki kualitas yang paling bagus dan paling mahal. Sehingga kalau kita memakai pakaian itu, orang semua tercengang. Sehingga orang menunjuk kita dengan jari-jari mereka. Itu kata Imam Sarkhasi. Lain dari yang lain. Ini bukan artinya kita dilarang pakai pakaian bagus. Silakan pakai pakaian yang bagus, tapi tidak jadi aneh gitu. Ini tiba-tiba datang orang pakaiannya luar biasa, sehingga dia jadi tampil beda sendiri. Nah, ini dilarang memakai pakaian yang seperti itu. Atau kata Imam Sarkhasi, orang memakai pakaian yang terlalu kumuh, terlalu hina, terlalu jelek. Pakaiannya terlalu jelek, sehingga ketika dia datang tampil di masyarakat itu, orang semua melihat, tercengang melihat, bukan karena kebagusannya, karena kejelekannya. Apalagi kalau diiringi dengan niat supaya tawadu, zuhud, wara' sebagainya, ini lebih parah lagi. Jadi ada juga orang berdosa gara-gara sombong, makhilah, tapi juga ada yang berdosa gara-gara riak, menampak-nampakkan zuhud dan sebagainya dengan pakaian yang jelek itu, sehingga menjadi buah bibir orang, jadi aneh ketika dia tampil di masyarakat. Ini juga termasuk pakaian yang dilarang. Jadi jangan aneh-aneh lah, ikut saja bagaimana. Ya, umpamanya tiba-tiba di tempat kita ini orang pakai peci panjangnya 1 meter. Pakai peci panjang 1 meter. Ah, itu dilarang tuh. Karena udah pasti orang kalau lihat, kalau ada orang pasti semuanya akan, ini apa ini? Manusia dari mana ini? Dari planet mana ini? Udah aneh seperti itu sudah syuhrah, dilarang. Dan ini bisa begini dia, bisa relatif, itu nanti tergantung masanya. Kadang-kadang ada jenis pakaian yang aneh kalau kita pakai, tapi seiring dengan berjalannya waktu jadi tidak aneh lagi. Karena sudah terjadi asimilasi budaya, percampuran budaya, apalagi sekarang dunia ini sudah kecil ya. Jadi pakaian Arab itu sudah biasa di kita, orang pakai jubah, pakai apa, sudah biasa. Pakaian kita pun pakai sarung di Arab sudah biasa. Itu sudah tidak aneh lagi, itu tidak mengapa. Mungkin di beberapa daerah di Arab, umpamanya kita pakai sarung itu aneh. Karena sarung itu bukan pakaian sholat. Pakaian orang malam pertama, orang baru menikah, malam pertama pakai sarung. Nah, kalau di masyarakat itu aneh pakai sarung, jangan pakai.
nanti ditertawakan oleh ibu-ibu yang ada di situ atau oleh masyarakat yang ada di situ. Aneh kelihatannya ini kok. Tapi kalau sudah jadi istilahnya di tempat itu sudah biasa, orang melihatnya sudah biasa, itu tidak masalah lagi. Jadi itu tergantung kepada kondisinya, tergantung pada perkembangan zamannya, perubahan zaman itu menentukan. Jadi apa yang dipakai oleh Bapak Ibu sekalian sekarang ini tidak aneh, aman ini. Alhamdulillah tidak ada yang syuhrah di sini. Ada yang pakai pakaian bagus tapi tidak terlampau bagus kata Imam Zarkasi sehingga orang jadi semua mata melirik ke arah itu tidak. Jadi ini sangat tidak ada satu aturan baku tapi intinya kita menyesuaikanlah dengan kondisi masyarakat. Kira-kira yang ma'ruf, yang familiar di tengah masyarakat kita pakaian seperti apa itu kita pakai. Tidak usah tampil-tampil aneh. Nah, ini juga termasuk hal yang dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian dalam hal pakaian ini Nabi juga mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka termasuk dia dari kaum itu. Jadi dalam hal berpakaian ada aspek tasyabbuh, penyerupaan dengan suatu kaum. Tasyabbuh ini kalau terkait dengan pakaian, kalau seandainya pakaian itu berkaitan erat dengan agama suatu agama ya, terkait dengan masalah teologi agama itu, maka ini haram dipakai karena ada unsur tasyabbuh. Orang Islam pakai salib, salib itu bukan sekedar palang saja, tapi di situ ada unsur-unsur teologi di situ, ada unsur-unsur akidah di situ. Nah, itu tidak boleh kita pakai. Dan di situ tidak perlu niat orang yang memakainya. Umpamanya dia bilang saya tidak tasyabbuh. Niat saya pakai ini untuk aksesoris saja, tidak ada niat. Kalau berkaitan dengan masalah agama, simbol-simbol agama, itu tidak perlu niat. Artinya haram walaupun niatnya lain. Karena itu berkaitan dengan al-umur ad-diniyah. Misalnya simbol orang Yahudi apa, kita pakai. Walaupun niat yang memakainya bukan mau tasyabbuh, bukan mau menyerupai Yahudi. Mungkin dia suka atau apa karena alasan lain, itu tidak dilihat kepada niat yang memakai. Apapun niatnya tetap haram. Karena itu terkait erat dengan masalah simbol keagamaan. Tapi kalau yang dia pakai itu umpamanya tidak ada hubungan dengan masalah agama. Hanya adat saja, kebiasaan, tradisi saja. Tapi tradisi itu melekat pada suatu kaum. Orang kafir, melekat pada orang kafir. Yang pakai pakaian itu langsung dikenali itu orang kafir. Karena selain orang kafir tidak pakai itu umpamanya. Kalau masih melekat dengan identitas suatu kaum kafir, maka kita juga tidak boleh memakainya. Haram memakainya. Ya. Yang ketiga, kalau seandainya pakaian itu dipakai oleh semua orang. Orang kafir pakai dan orang selain orang Islam pun pakai. Sehingga tidak menjadi identitas satu kaum, satu agama. Maka silahkan kita memakainya. Nanti ada persoalan kadang-kadang pada suatu ketika dulu itu menjadi identitas orang kafir. Tapi seiring dengan berjalannya waktu itu sudah menjadi umum. Pakai jas, umpamanya jas. Mungkin jas dulu pertama itu menjadi simbol kafir. Mungkin sekarang sudah orang Islam pun dosen-dosen di Al-Azhar itu pakai jas, dia pakai dasi. Itu sudah tidak masuk lagi dalam kategori tasyabbuh. Ya, pakai bantalun, pakai celana panjang dan sebagainya. Mungkin awalnya ada unsur tasyabbuh, tapi seiring dengan berjalannya waktu tidak ada lagi unsur tasyabbuh. Karena itu tidak lagi menjadi identitas satu kaum atau satu agama. Makan di atas meja itu awalnya kan budaya sana sebenarnya. Ya, tapi akhirnya itu menjadi budaya universal, budaya dunia. Semua orang makan di atas meja dan tidak lagi menjadi ciri khas suatu agama, sudah. Berarti itu tidak lagi unsur tasyabbuh, berarti boleh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tasyabbuh itu terpaksa dilakukan karena satu maslahat, itu ada hukumnya boleh. Umpamanya kita di negeri kafir memakai pakaian seperti pakaian orang kafir, identitas seperti agama mereka, tujuannya untuk menyelamatkan diri dari gangguan mereka, itu dibenarkan karena ada alasan-alasan tertentu. Jadi silakan nanti ini dibahas di dalam
kajiannya kajian fikih ini, kajian jurisprudensi Islam, hukum Islam ya. Jadi situ akan banyak dibahas pandangan-pandangan para ulama, kaedah-kaedah mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang dulu boleh, sekarang jadi boleh karena terkait dengan masalah illah, masalah alasannya itu. Terkait dengan alasan berubah situasi, berubah hukum, bisa jadi seperti itu. Itu dibahas di sana nanti.